sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Sebagaimana kemarin dijelaskan, la-nya itu la nafiyah lil jinis. Baik. Kemudian buddanya itu isimnya la mabniun al fathi fi mahalli nasbin. Nah. Jadi ya'mal amala inna. Seperti ada beberapa huruf seperti la, huwa atau hiya ya'mal amala inna. Jadi yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Isimnya mana? Isimnya la itu buddanya tadi. Mabniun al fathi fi mahalli nasbin. Wal khabar mahdhufun taqdiruhu mawjud. Khabarnya mahdhuf, taqdiruhu mawjud. Itu kemarin yang ditanyakan. Baik, nastaftih hadzal jaldan wa inna mithla man aba'una syuyukhna jidan wa salafuna salihun. Khaniyatana gasna magaslihim. Nawaina mithla nawasil Abdullah bin Abdurrahman al-Muhdhar. Nawaina ta'alluma ta'lim tadhakkur tadhkir naf'al intifah la tamasuk bidabillah sunnatur rasulih du'a lil huda dal khair bid'a ila mardati qurbi subhanahu wa ala hadhihi niyyat bil niyyat salihah jami'atan khair bijah nabi ali nabi bisir al-fatih ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wal ali ma ba'd. Melanjutkan kajian kita pada apa yang telah dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasai' ad-Diniyah wal Wasaya' al-Imaniyah. Sebagaimana kebiasaan kita mengkaji kitab ini lebih khususnya di dalam kita memahami kitab fi maharatil qiraah, dalam kita memahami dengan pemahaman yang benar dan dari i'rabnya. Sebelumnya kita telah membahas, telah lewat mabhatsut taqwa, sudah kemudian kita masuk ke dalam mabhatsul ilm. Kemarin juga dijelaskan tentang bahwasanya menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Ilmu-ilmu yang memang sama Allah diwajibkan untuk kita mengetahuinya. Baik, kemudian kemarin juga dijelaskan tentang bagaimana orang-orang yang dia itu enggan untuk menuntut ilmu, bahayanya, madaratnya. Mereka enggan untuk menuntut ilmu padahal Allah telah memudahkan, enggak ada masyaggat, enggak ada biaya yang besar, enggak ada masyaqqat yang besar. Dan ulama juga Allah wajibkan untuk mengajarkan ilmunya tadi. Allah telah memudahkan itu semua, sarana-sarana untuk menuntut ilmu. Akan tapi mereka, beberapa dari mereka orang jahil yang maghrur, katanya Abdullah Haddad kemarin, yang mereka enggan buat menuntut ilmu. Padahal kalau mereka itu mencari dunia, mereka mengerahkan keseluruhan mereka. Mereka mengerahkan waktu mereka, habis itu tenaga mereka dan apa yang mereka miliki untuk mencari dunia. Tapi tatkala mereka ditanya kenapa kok tidak mencari ilmu, tidak belajar tentang hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka enggan untuk, dan beralasan dengan alasan-alasan yang banyak yang membuat mereka jatuh daripada perhatian Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti itu, orang jahil yang maghrur tadi, ini dijelaskan bahwasanya mereka itu
orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka itu mengerti perkara-perkara dunia, mereka mahir, mereka banyak mengetahui tentang ilmu-ilmu dunia, akan tapi hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tidak mengetahuinya. Nah, kemudian nanti dijelaskan di sini. Nanti dijelaskan setelahnya ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan mensifati tentang orang-orang yang seperti itu. Taib, man bayakra. Terserah sudah siapa yang baca. Ilmu itu mulia. Bahkan dikatakan sebagaimana yang sering kita dengar daripada guru kita, kalau kita meneliti setiap kebaikan yang ada di dunia ini, pasti merujuknya kepada satu hal. Apa itu? Hanya ilmu. Kemudian sebaliknya, kalau kita meneliti seluruh kejelekan yang ada di dunia ini, kembalinya kepada satu, yaitu apa? Al-jahl. Ini kebodohan. Maka al-ilmu syarif, al-ilmu itu mulia, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Muhammad al-Baqir kepada anaknya, al-ilmu apa? Al-ilmu jamil, ya, al-ilmu jamil bi wa bika ajmal. Katanya Sayyidina Muhammad al-Baqir, yakni beliau termasuk ahlul bait. Ilmu itu jamil, ilmu itu indah, ilmu itu mulia. Bi wa bika ajmal. Akan tetapi tatkala ilmu itu dinisbatkan kepada kita, aku dan kamu, ahlul bait, itu lebih indah lagi, lebih mulia lagi. Wal jahlu gabih, kebodohan itu jelek. Bi wa bika agbah, kata beliau. Kalau disematkan kepadaku dan engkau, itu lebih jelek lagi. Makanya lazim kita belajar ilmu-ilmu, apalagi ilmu-ilmu yang wajib diketahui, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketahui. Baik, tafadhal. وهذا الوصف من الذي قال الله تعالى فيهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال حسن البصري رحمه الله يأخذ أحدهم الدرهم على ظهر ظفره فيخبرك بزينته يعني من شدة معرفته بأمور الدنيا. قال ولو سألته عن شروط الطهارة والصلاة لم يعرف شيئا منها انتهى bimaknahu. Kata beliau di sini, Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, orang yang tadi dijelaskan, yang jahil, yang maghrur tadi, itu telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman tentang mereka, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan orang mereka itu jahil, mereka tidak mengetahui. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamun, mereka mengetahui, zahiran minal hayatid dunya, mereka mengetahui tentang dunia saja.
Tapi sama Allah dikatakan la ya'lamun, mereka orang yang jahil. Padahal mungkin mereka alim di bidang-bidang yang terkait sama dunia mungkin. Akan tapi wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi tentang akhirat mereka lalai, mereka tidak tahu. Nah, mungkin kadang kita melihat ada ada orang-orang kafir itu, mereka betul-betul cerdas, betul-betul pintar. Artinya di sini pintarnya tentang ilmu dunia. Mungkin dari mereka sampai membuat kecerdasan buatan. Az-zaka al-istina'i bahasa Arabnya. Az-zaka al-istina'i, kecerdasan buatan, AI. Sampai buat seperti itu. Apa mereka dikatakan bodoh? Sama Allah dikatakan mereka itu bodoh. Ada yang dari mereka yang sampai menciptakan platform di media-media sosial yang menguasai, seperti Facebook, WhatsApp, habis itu Instagram, yang sekarang dikuasai, dinamakan Meta itu ya. Meta. Antum kalau sampai buka Facebook atau WhatsApp atau Instagram pasti ada tulisan Meta di situ. Nah, itu semuanya gabung itu semuanya. Itu ada satu orang yang mendirikan Facebook, beli itu, Instagram dibeli, WhatsApp dibeli. Jadi dia mau buat dunia meta, dunia yang bukan dunia nyata. Jadi akan membuat orang-orang ini hidup di dunia lain, dunia meta namanya. Nanti pakai kayak ada kacamatanya itu, ada kacamatanya, ngelihat di situ di dunia situ ada, dia punya tanah, dia punya rumah, terus dia di situ sudah punya karakternya sendiri, makanya dibuat itu avatar itu. Dia bisa mendesain dirinya sendiri, rambutnya seperti ini. Ini karakternya dia ini. Terus dia mau beli baju dari toko di dunia itu. Akhirnya malah beberapa perusahaan-perusahaan besar itu sudah beli tanah dari sekarang, belum diresmikan itu dunianya. Dari sekarang sudah beli tanah yang banyak dari dunia yang itu bukan kenyataan, bukan sesuatu yang nyata. Dunia tidak tahu itu gimana itu ngerusak tatanan kehidupan itu. Akhirnya sudah beli itu. Nanti orang mau beli bajunya, avatarnya, mau pakai fulus dan lain sebagainya. Semuanya tertipu ya. Kita dibuat tinggal di dunia khayalan, bukan dunia nyata. Mereka sampai bisa membuat hal-hal seperti itu. Mereka dikatakan orang yang alim. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka orang yang hanya mengetahui zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu ya perkara-perkara dunia saja, tapi mereka tidak mengetahui. La ya'rifun haqiqatal umur. Mereka tidak mengetahui hakikat sesuatu itu gimana. Dunia itu bagaimana? Dunia selama-lamanya paling lamanya orang hidup di dunia itu hanya sementara, tidak selamanya. Apalagi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umatnya Nabi lebih pendek lagi umurnya di dunia, antara 60-70. Akan tapi setelah itu ada kehidupan yang lebih lama, yang sangat lama, bahkan selama-lamanya. Mereka ghaflah dari itu. Mereka ghaflah dari itu. Mereka hanya mengetahui zahiran minal hayatid dunya. Dunia itu waktunya sedikit, gitu. Banyak tidak enaknya. Sebagaimana katanya Abdullah bin Al-Haddad di qasidahnya itu fadhih dunya daniyah, fadhih dunya daniyah, hawadithha kathira. Terus
wa aisyatha hagira wa muddatha qasira. Katanya Abdul Haddad, fadhih, ini dunia daniyah. Ini dunia adalah sesuatu yang dani, sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina. Sama Allah dihinakan. Tidak ada pembahasan tentang dunia dalam Al-Quran kecuali itu selalu di dalam celaan, di dalam tempat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah di dalam konteks itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fadhih dunya daniyah, ini sesuatu yang hina, yang rendah. Terus apa tadi? Fadhih dunya daniyah, hawadits katsirah, banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di dunia. Wa aisyatha hagira, hidup di dunia itu hagir. Apa hagir? Nah, ini hina. Habis itu wa muddatha qasirah, kurun waktunya sedikit. Tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan yang setelahnya, yang itu selama-lamanya. Muddatha qasirah. Kemudian setelahnya itu beliau mengatakan wala yahris 'alaiha siwa a'mal basirah. Apa artinya a'ma? Buta. Tapi butanya itu bukan a'mal basar, lakin a'mal basirah. Bukan a'mal basar, mereka bisa melihat, tidak buta matanya, tapi mata hatinya al-basirah, yang wala yahris 'alaiha, tidak tamak ambisi terhadap dunia kecuali mereka orang-orang yang mata hatinya itu a'ma, a'mal basir. Wala yahris 'alaiha siwa a'mal basirah adimil aql. Kabarnya adim, hanya adim fa'il bermakna maf'ul, ini ma'dum artinya, ma'dumul aql. Mereka orang yang tidak memiliki akal. Adimil aql law kan ya'qil kan fakkar. Kalau mereka mau berpikir, kan fakkar, mereka akan merenung itu. Mereka akan berpikir. Berpikir tentang apa? Fi gillat ghinaha, sedikitnya kekayaan dunia. Wa fi kathrat anaha, banyaknya capeknya dunia. Habis itu wa fi qillat ghinaha wa fi kathrat anaha wa fi itu sudah. Ini hakadha dunia. Mereka hanya mengetahui perkara-perkara yang terkait sama dunia saja. Padahal dunia itu adalah sesuatu yang hina. Akan tapi hakikatul umur mereka tidak mengetahui. Bahwasanya ada di situ kehidupan yang lebih lama, dan itu adalah kehidupan yang hakiki yang ada setelahnya dunia. Mereka ghaflah, wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka ghaflah daripada perkara akhirat. Dalal Hasan al-Basri rahimahullah, ya'khudhu ahaduhum ad-dirhama ala dhufrihi fayukhbiruka bizinatih. Al-Imam Al-Hasan al-Basri, beliau seseorang dari generasi tabi'in. Tabi'in itu setelahnya sahabat. Bahkan sebagian riwayat mengatakan beliau adalah sayyidut tabi'in, adalah pemimpin para tabi'in. Ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan Sayyidina Al-Hasan al-Basri, ada yang mengatakan Uwais al-Qarni, ada yang mengatakan Sa'id ibn al-Musayyib. Sayyidina Al-Hasan al-Basri mengatakan ya'khudhu ahaduhum ad-dirhama ala dhufrihi. Seseorang di antara mereka ya'khudhu, mengambil ad-dirhama. Apa ad-dirham? Ini perak, koin perak, uang, yakni harta. Perak ala dhufrihi, di atas dhufur. Apa dhufur? Ini kuku. Dhufrani azfar, di atas sukunya. Fayukhbiruka bizinatih. Kemudian dia
mengkabarkanmu tentang bizinatihi, tentang zina, keindahannya. Nah, ini sesuatu yang indah ini. Artinya, yakni min syiddati ma'rifatihi bi umurid dunya, karena saking taunya mereka tentang perkara dunia. Nah, dia ngasih tahu ke antum, oh ini apa namanya, koin perak ini terbuat dari ini. Orang yang apa namanya, orang yang membuatnya itu ahli, orangnya itu seperti ini, orangnya di daerah ini. Ini sangat mengetahui tentang perkara dunia. Oh, ini HP Samsung misalkan, ini tipe segini, harganya segini. Ada lagi tipe yang terbaru lagi, harganya segini. Oh enggak, itu enggak bagus itu. Itu memori internalnya sedikit mungkin, atau RAM-nya sedikit. Ada lagi yang lebih murah, HP merek lain, tapi apa namanya, itu lebih bagus dalam segi memori internalnya, dalam segi RAM-nya dan lain sebagainya. Apalagi dibuat game ini, oh ini cocok ini. Oh, tahu mereka. Ya ini min syiddati ma'rifatihi bi umurid dunya. Kemudian Imam Al-Basri mengatakan, walau sa'altahu an syurutut tahara wa shalah lam ya'rif syai'an minha. Tapi mereka tahu tentang perkara-perkara dunia. Tapi kalau kamu tanyakan dia, walau sa'altahu, kalau engkau tanyakan dia tentang syarat-syaratnya taharah, tentang syarat-syaratnya salat, dia tidak tahu sama sekali. Wal a'yadu billah. Ada musibah. Nah, ini tatkala ditanya, ma hiya syurutut taharah, apa itu syarat-syaratnya taharah? Ma ya'rif syarat-syaratnya taharah. Apa syarat-syaratnya taharah? Al-Islam, habis itu tamyiz, an-naqa' anil hayat wan nifas, an-naqa' amma yamna usul al-ma' ila al-bashara, al-ilm bi fardiyatih, wa ma dan seterusnya. Apa syarat-syaratnya salat? Tidak tahu tatkala ditanya. Maksudnya syarat-syaratnya salat itu dukhulul waqt, masuknya waktu, habis itu satrul aurah, habis itu at-tahara anil hadatsain, at-tahara anin najasa fil badan wal makan wal thawb, istiqbalul qiblah. Dukhul waqt tadi nomor 1. Nah, itu. Nah, ini tatkala mereka ditanya enggak tahu mereka. Tapi kalau ditanya tentang HP, ini mobil ini mobil terbaru, ini keluaran terbaru, tahu dia. Al-a'yadu billah. Nah, ini mereka apa namanya? Jahil mereka, jahil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka la ya'lamun walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka adalah termasuk orang yang tidak mengetahui, mereka adalah orang jahil. Wa 'alal belum dibaca. Fadhal yang membaca. wal akhirah walau ijtama'a 'alal jahil a'da'uhu liyadhurruhu Ra'sus syururi wal balaya ra'sus syururi wal balaya kulliha fid dunya wal akhirah walau ijtama'a 'alal jahili a'da'uhu la yadhurruhu liyadhurruhu liyadurruhu lam yakdiru ay yadurruhu bimithli ma qad darra bihi nafsah kama qala al-qail ma yablughul a'da'u min jahilin ma yablughul jahilu min nafsihi wa kama qala al-akhar wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhum qabla al-quburi quburu thumma innal jahla al-madhmum على الإطلاق هو أن يجهل الإنسان من العلم ما فرض الله عليه علمه
faradallahu alaihi ilmahu. Wa 'alal jumlah, kata beliau. Nah, ini kesimpulannya. Fal jahlu ra'sus syururi wal balaya kulliha. Jahal, ini tidak mengerti. Nah, ini tidak mengerti tentang ilmu-ilmu yang Allah wajibkan untuk ketahui. Nah, itu maksudnya jahil. Itu adalah ra'sus syururi wal balaya kulliha. Itu adalah apa namanya? Ini apa ra'sus syurur? Ra'sus syururi wal balaya kulliha itu adalah sumber kejelekan, dan sumber kejelekan ras artinya kepala. Ini kepala pemimpin, ini pemimpin kejelekan dan bala. Secara keseluruhan, semua bala, semua kejelekan, nah ini pemimpinnya itu adalah al-jahl, atau sumbernya adalah al-jahl. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Waliyadzubillah. Walau ijtama 'alal jahil a'da'uhu liyadurruhu lam yaqdiru an yadurruhu bimithli ma qaddarra bihi nafsahu. Walau ijtama'a, seandainya ijtama'a, berkumpul, 'alal jahil, atas seorang yang jahil tadi, a'da'uhu, musuh-musuhnya, liyadurruhu, untuk apa namanya, mengganggu dia, untuk mencelakai dia. Kalau seandainya semua musuh-musuhnya orang jahil tadi itu berkumpul untuk mencelakai dia, untuk memberikan madarat kepada dia, maka niscaya para musuh-musuhnya tadi lam yaqdiru, tidak mampu, an yadurruhu, untuk mencelakai dia, bimithli ma qaddarra bihi nafsahu, dengan sesuatu yang seperti sesuatu yang seperti yang telah dirinya mencelakai, yang seperti apa, gimana terjemahnya? Kalau seandainya para musuh-musuh yang jahil tadi dia berkumpul untuk mencelakai dia, maka tidak sebanding sebagaimana dirinya itu mencelakai dirinya sendiri. Masih masih lebih besar madarat yang dilakukan oleh pelakunya itu tadi, orang yang jahil tadi, terhadap dirinya sendiri, daripada para musuh-musuh yang semuanya tadi berkumpul. Artinya al-jahal ini membawa madarat yang sangat besar kepada dirinya sendiri, bahkan lebih besar daripada madarat yang didatangkan oleh para musuh-musuhnya yang berkumpul sekalipun. Para musuhnya bikin aliansi buat mencelakai dia, nah, tapi tidak sebesar madarat yang telah dia lakukan untuk dirinya sendiri. Baik, paham? Kama qala al-qail, sebagaimana seorang berkata, ma yablughul a'da'u min jahilin ma yablughul jahilu min nafsihi. Tidaklah sampai para musuh dari orang yang jahil sebagaimana orang jahil tadi sampai dari dirinya sendiri. Tidak sampai itu madarat lebih banyak dilakukan oleh para musuhnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh orang yang jahil terhadap dirinya sendiri tadi. Wa kama qala al-akhar wa fil jahli
qablal mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhum qablal quburi kuburu. Dan di dalam kebodohan sebelum mati, sebelum kematian, itu adalah mautun li ahlihi, kematian untuk dia, untuk ahlihi, yakni ahlul jahal. Fa ajsaduhum qablal quburi kuburu, maka jasad-jasad mereka sebelum kuburan itu sudah mati. Artinya orang jahil mereka itu tidak mayu'tabar mithya. Mereka orang-orang jahil tidak dianggap sebagai orang yang hidup. Mereka hidup, tapi akan tetapi pada hakikatnya mereka itu mati. Kenapa? Hatinya mati. Hatinya mati. Habis itu karena dia tidak memberikan kemanfaatan kepada orang lain, kemanfaatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini tidak guna, tidak berguna. Orang yang tidak berguna seakan-akan dia adalah orang yang mati. Dia mati sebelum dia mati. Tsumma innal jahlal madhmum 'ala al-itlaq. Thumma innal jahlal madhmum 'ala al-itlaq huwa an yajhala al-insanu min al-ilmi ma faradallahu 'alaihi ilmahu. Kemudian kebodohan yang tercela secara mutlak adalah an yajhala al-insanu min al-ilmi ma faradallahu 'alaihi ilmahu. Tatkala seorang manusia itu tidak mengetahui daripada ilmu apa yang telah Allah wajibkan untuk diketahui. Nah, ini jahil yang madhmum ini. Kamu tidak tahu ilmu biologi misalkan. Nah, ini jahil tapi bukan madhmum. Antum tidak tahu siapa nama presiden. Nah, itu bukan madhmum itu. Itu artinya lughatan antum dikatakan jahil. Ini jahil bismi Rais al-Jumhuriyah. Tapi itu bukan jahil yang madhmum. Sebagaimana dulu Habib Ali Masyhur dulu, kakaknya Umar bin Hafid, pas waktu kedatangan presidennya Yaman ke Darul Mustafa, kan baru dibuka kunjungan. Akhirnya karena pejabat memposisikan setiap orang posisinya, soalnya dimuliakan di masyarakat, akhirnya dibikin itu perkumpulan. Habis itu tatkala Habib Ali Masyhur ini membuat kata sambutan, beliau kayak kebingungan gitu, kayak salah-salah, ini siapa namanya ini, gak tahu. Disebutkan kebingungan, terbata-bata, akhirnya sampai bilang ismak, siapa namamu? Tidak tahu, padahal nama presidennya sendiri. Ini jahil, tapi jahil bukan madhmum. Jahil yang madhmum adalah tatkala seorang tadi tidak mengetahui ilmu-ilmu yang Allah wajibkan untuk ketahui. Antum tidak tahu syarat-syaratnya sholat tadi, tidak tahu syarat-syaratnya wudhu, tidak tahu cara mandi yang benar, cara mandi yang sesuai, itu madhmum. Coba ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Fahdhar ayyuhal akh min dalik wa khruj min dhulumati jahlik ila anwaril ilm. Wa laysa biwajibin 'alaika an tantasya fil ilmi, bal wajibun 'alaika ta'allumul qadri alladhi la budda laka minhu. Ta'allumul qadri alladhi la budda laka minhu wala ghina laka anhu. Wa kama yajibu 'alaika an tata'allama fi nafsik, yajibu 'alaika aidan an tu'allima ahlak wa auladak wa kullaman laka wilayatun 'alaih. Fa illam taqdir an tu'allimahum kana 'alaika an ta'murahum bil khuruj ila ahli ilmi. An ta'murahum.
kana alaikum an ta'muruhum bil khuruj ila ahli ilmi hatta yata'allamu minhum al-qadra al-mafruḍa minhu wa illa atimta wa atimu yakni ya'simu minhum man kan ya'samu yakni ya'samu minhum man kana mukallafan wal qadru al wajib minal ilmi ala kulli muslimin laisa bikasirin wala yakadu yalhaqu at-talibu lahu fi at-talibah wala yakadu yalhaqu at-talibah lahu fi talabihi masyaqqatan insyaallah masyaqqatun insyaallahu di suhulatihi wala yakadu yalhaqu at-taliba lahu fi talabihi masyaqqatun. Yalhaqu masyaqqatun itu fa'ilnya. Walianna Allah Ta'ala yu'inuhu ala dhalik wa yuyassiruhu lahu idza salahta niyatah idza saluhat niyatuhu walahu fi talabihi sawabun adimun. Qala sallallahu alaihi wasallam ayyuhal akh min dhalik. Hati-hati waspada tentang hal itu. Apa itu? Al-jahal al-madhmum tadi. Wa khruj min dhulumati jahlik ila anwaril ilm. Keluarlah dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu. Wa laysa biwajibin 'alaik an tattasi'a fil ilm bukanlah sesuatu yang wajib atasmu kamu memperluas ilmu, bukan wajib. Tapi ya tidak apa-apa, artinya sunnah, dianjurkan. Bal wajib alaik, akan tapi yang wajib itu ta'allumul qadri alladzi la budda laka minhu. Ini lihat, antum lihat kemarin kaidah yang kita terangkan, la budda laka minhu, la budda lam habis itu min. Akan tetapi yang wajib itu hanya mempelajari kadar yang menjadi keharusan bagimu untuk dipelajari. Wala ghina laka anhu, dan yang harus untuk yang harus untuk kita pelajari tadi. Wa kama yajibu 'alaika an tata'allama fi nafsik yajibu 'alaika aidan an tu'allima ahlaka wa auladaka wa kullaman laka wilayatun 'alaih. Sebagaimana wajib atasmu mempelajari itu semua, kamu juga wajib mengajarkan. Jadi bukan hanya kamu wajib belajar dan mengetahui ilmu tadi, tapi juga mengajarkan dan memberitahu. Untuk siapa? Ahlak, keluarga, auladak, anak-anakmu. Wa kullaman laka wilayatun alaihi, dan setiap orang yang ada di bawah wewenangmu, ada di bawah kekuasaanmu. Fa illam taqdir an tu'allimahum kana 'alaik an ta'murahum bil khuruj ila ahli ilm. Kalau kamu tidak bisa ngajari mereka, maka wajib kamu harus menyuruh mereka untuk keluar mencari ilmu sendiri. Ila ahlil ilm, kepada orang yang ahlul ilm, bukan disuruh disuruh keluar mencari ilmu tapi bukan ahlul ilm, ahlul jahl. Enggak, ahlul ilm. Ini al-ilm, ahlul ilm yang ilm yang bimaknal kalimah, yang betul-betul ilm, bukan hanya sekedar kata-kata dan lain sebagainya. Bahkan dan itu sangat aziz fi hadzal zaman, itu sangat langka di zaman ini. Ahlul ilm yang mereka rasikh fil ilm, mereka betul-betul kokoh di dalam keilmuan, itu sangat langka di zaman sekarang. Sekarang kebodohan itu amal jahil sudah merata. Bahkan katanya, sebagaimana kita dengar di kalam salaf itu, kita ini bagaina alim, katanya kita dengar, salah satu yang kita dengar di kalam salaf, bagaina alim walau min ahli jahannam. Katanya kita orang
kepingin seorang alim yang betul-betul ilim, betul-betul ilmu bimaknal kalimah, meskipun dia termasuk ahlul jahannam, sudah terserah, sudah ilmu jahannam buat dia sendiri, tapi ilmunya yang kita manfaatkan. Tapi sangat jarang itu. Kebanyakan orang tidak tidak rasikh fil ilm, tidak betul-betul kompeten di dalam keilmuannya, jarang yang kita temui. Tapi ya ada, pasti ada. Katanya hatta walau min ahli jahannam, meskipun dia adalah termasuk ahli jahannam, tidak apa-apa sudah. Kita ngambil keilmuannya, kita ambil kemanfaatannya. Kalau jahannam itu dia sendiri itu. Khul ma safa wa da' ma kadar. Kita ambil yang jernih, kita tinggalkan yang keruh. Kalau semuanya tidak bisa, kamu nggak bisa ngajari, maka wajib kamu menyuruh dia untuk menuntut ilmu kepada ahlul ilm, hatta yata'allamu minhum al-qadral mafrud minhu, sehingga mereka belajar kadar yang diwajibkan itu. Wa illa, kalau tidak seperti itu, athimta wa athimu, kamu berdosa, wa athimu, dan mereka berdosa. A'ni ya'thamu minhum man kana mukallafan, setiap mereka yang mukallaf, yang balik akil, mereka semuanya berdosa. Taib. Wal qadrul wajib. Kemudian dari tadi kita bahas al qadrul wajib, al qadrul wajib. Apa itu al qadrul wajib? Sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau semuanya kemarin yang tentang Islam, tentang iman, habis itu tentang bagaimana ahkamuz zakah, kalau orang mau berkecimpung di dalam zakat, kalau mau ahkamul hajj, kalau dia betul-betul mau hajj. Kata terus, wal qadrul wajib minal ilmi ala kulli muslim laisa bikatsir. Kadar yang wajib untuk diketahui, dipelajari pada atas setiap muslim itu tidak banyak. Sebetulnya tidak banyak. Wala yakadu yalhaqu at-talib lahu fi talabi masyaqqatun insyaallah li suhulatih. Bahkan hampir orang yang mencari ilmu itu tidak mendapati masyaggat. Hampir orang yang mencari ilmu itu tidak mendapatkan masyaggat di dalam dia mencari ilmu. Karena apa? Lisuhulatihi, karena Allah sudah memudahkan. Li'anna Allah Ta'ala yu'inuhu ala dzalik, karena Allah menolong dia atas hal itu. Wa yassiruhu, dan memudahkannya lahu, untuknya. Idza saluhat niyatuh. Tapi ada embel-embelnya di sini, kata Abdul Haddad. Akan dimudahkan orang tadi. Idza saluhat niyatuh, kalau niatnya itu benar, niatnya itu baik. Kalau niatnya baik, Allah pasti memudahkan dia. Itu yang penting, yang paling penting dalam kita mencari ilmu. Bagaimana niat kita di dalam mencari ilmu? Apa niat kita dalam mencari ilmu? Kita mencari ilmu ini setiap hari ini. Setiap hari kita mempelajari, mencari ilmu, murajaah, menghafal. Apa niat kita? Apa hanya sekedar al-munafasah? Apa artinya al-munafasah? Bersaing? Atau hanya sekedar al-mubahah? Cuman bangga-banggaan saja. Anak orang yang ngerti ini, yang lain tidak ngerti. Atau hanya sekedar at-taqaddum 'alal aqran, hanya saling mengungguli temannya. Ana lebih baik dari teman ana itu. Atau hanya sekedar istimalat wujuhin nas ilaih, hanya sekedar menarik perhatian orang lain kepada dia, biar orang-orang lain tertarik sama dia, biar viral. Hanya sekedar itu, biar terkenal. Hanya sekedar itu? Au jam'i hutamid dunya, atau hanya sekedar ana mencari ilmu untuk mengumpulkan dunia saja. Nanti jadi ustadz enak. Pasti dunianya pasti lancar nanti. Dikasih sama orang. Habis itu nanti dan lain sebagainya. Jam'i hutamid dunya. Hanya itu niat-niatnya? Katanya Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, kalau semuanya niat-niatnya engkau itu, fa anta sa'in fi hadmi dinik, engkau berupaya untuk
menghancurkan agamamu kalau semuanya niat-niatmu itu. Wa ihlaki nafsik, dan engkau menghancurkan dirimu kalau niat-niatmu itu di dalam menuntut ilmu. Wa bai'i akhiratika bidunyak, dan engkau telah menjual akhiratmu dengan dunia. Ini katanya Imam Ghazali dalam Bidayah Hidayah seperti itu. Kalau niatnya hanya sekedar itu, maka kita perbaiki niat kita. Apa sih niat kita itu dalam mencari ilmu? Niat kita itu agar kita mendapatkan al-hidayah tadi. Al-hidayah hiya samratul ilm. Buah dari ilmu ya hidayah tadi. Apa hidayah itu? Petunjuk. Agar kita diberi petunjuk di dalam segala gerak-gerik kita, dalam segala apa yang kita ucapkan, dalam segala apa yang kita lakukan. Sama Allah diberikan petunjuk tentang perkara-perkara yang Allah ridhoi, Allah senangi. Diberi petunjuk. Itu buah daripada ilmu, hidayah. Biar kita dengan kita mempelajari ilmu itu kita ibadahnya tepat. Dengan kita mempelajari ilmu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, akhlaknya, hatinya, dan lain sebagainya. Seperti itu niat-niatnya. Bukan hanya mujarradur riwayah katanya Imam Ghazali. Al-hidayah duna mujarradur riwayah. Bukan hanya sekedar saya mau mempelajari ilmu biar nanti anak ngajar, biar anak sampaikan kepada orang lain. Bukan hanya sekedar itu, akan tapi kamu niat mencari ilmu itu, murojaah, mempelajari ilmu untuk memperbaiki diri dulu, hidayah tadi. Biar dapat hidayah tadi. Karena seseorang kalau gak dapat hidayah tadi, dia ilmunya tambah banyak, tapi kok gak tambah dekat sama Allah. Ilmunya tambah banyak, kok gak tambah dekat sama Rasulullah, gak tambah berakhlak, gak tambah takut sama Allah. Artinya ilmunya yang dipelajari tidak mendatangkan hidayah. Nabi SAW bersabda, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Katanya Nabi SAW, sallu ala Rasulillah. Kata Nabi SAW, orang yang bertambah ilmunya tapi hidayahnya tadi tidak bertambah, maka pada hakikatnya orang yang seperti tadi itu yang ada tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya Habib Abdullah Haddad, kalau niatnya sudah benar tadi, kamu mencari ilmu ini biar memperbaiki diri, biar jadi pribadi yang lebih baik dulu. Niatnya sudah benar, biar ibadahnya baik, biar akhlak, biar muamalahnya genah, maka Allah akan menggampangkan di dalam menuntut ilmu tadi. Dan begitulah sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru Syekhul Fatahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, namanya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau mengatakan, lau sadagal murid lawajadal masyayikh alal a'tab. Kalau seumpamanya seorang murid, seorang yang dia ingin suluk di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul sidik, betul-betul serius di dalam keinginannya dan baik niatnya, maka gak perlu dia yang nyari guru yang akan menyampaikan dia kepada Allah, dia yang akan datang. Lawajadul masyayikh alal a'tab, dia akan mendapati para guru, para masyayikh ada di depan pintunya. Artinya Allah akan menggampangkan dia sebab-sebab untuk bertemu dengan guru yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mendapatkan inayah, mendapatkan perhatian, dan itu perlu kita syukuri dan perlu kita jaga itu nikmat. Karena kalau nikmat itu tidak dijaga, nikmat itu tidak disyukuri, maka yang ada akan dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Walahu fi talabihi thawabun 'azim, dan bagi dia
di dalam mencari ilmu tersebut ada thawab, ada pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah, itu adalah sebuah kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim. Maka kemudian tatkala dia niatnya itu baik, maka Allah akan mudahkan, sekaligus di dalam apa yang dia lakukan tadi mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjadi mulia. Karena sebagaimana diterangkan, ilmu itu mulia. Akan tapi di situ juga ada taklif, ada tuntutan yang harus dilaksanakan oleh seorang. Nah, baik. Sampai di sini ada fi soal. Hunaka soal? Tafadhal. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini. InsyaAllah kita teruskan di pertemuan-pertemuan berikutnya dalam keadaan lebih baik lagi. Nahyanallahu ta'ala. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu 'alal habib.